Jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya kuasa firman Tuhan tetap tidak berubah. Karena kita berkata langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya renungkan firman Tuhan. Ada satu yang sangat berkesan di hati saya. Yesus berkata, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mencelikan mata orang buta. Yesus bahkan membangkitkan orang mati. Yesus membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Petrus tangkap ikan sepanjang malam gak dapat apa-apa, berarti dari tidak ada ikan. Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan Petrus tangkap ikan begitu banyak sampai perahunya hampir tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat Yesus sungguh sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya, apalagi yang bisa lebih besar? Saya mau beritahu buat setiap jemaat yang diberkati Tuhan sekalian, hari ini kita sedang menggenapkan firman Tuhan itu. Kalau saudara bertanya sama saya, kenapa pendeta kita sedang menggenapkan firman Tuhan itu? Ketika Yesus hidup dan melayani, Yesus belum ada dalam teknologi seperti ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini Yesus memberi hikmat buat setiap kita, sehingga setiap kita dapat menikmati berkat firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan setiap kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan setiap saudara buka hati. Karena di mana firman akan diberitakan, kuasanya akan dinyatakan. Haleluya. Paulus ingatkan kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini dalam ibadah yang berbahagia ini, setiap jemaat akan pulang dengan berkat, akan pulang dengan mujizat, akan pulang dengan kemenangan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau saudara perbuat. Bilang sama sebelah kiri kanan saudara, saya akan terima mujizat hari ini. Bilang sama sebelah saudara, saya akan terima mujizat hari ini. Iya. Satu kali lagi, tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Bilang, saya akan terima mujizat hari ini. Iya, semua. Saya akan terima mujizat hari ini. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya lewat berita firman Tuhan hari ini, kita akan terima mujizatnya. Seperti janji saya buat setiap jemaat sekalian, bahwa hari ini saya mau bicara tentang bagian selanjutnya dari doa Bapa kami. Dan kita sedang ada pada bagian-bagian terakhir kita, di mana minggu lalu kita sudah bicara tentang dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting selanjutnya, yaitu lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau setiap saudara buka Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-9, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6, ayat 9 sampai 13, kita mau baca firman Tuhan ini. Karena itu, berdoalah demikian. Ayo kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ayat yang ke-13 saya mau ulangi sekali lagi. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk kita menyadari our right in Christ, hak kita di dalam Kristus. Dengan tegas dikatakan apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus berkata tegas dalam firman-Nya dalam Injil Yohanes, jika anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
hidup di dalam Kristus saya beri nama adalah hidup dalam kemerdekaan. Nah, persoalannya seringkali kita pikir bahwa setiap belenggu kita, segala hal yang jahat dalam hidup kita normal, karena setan mulai berbisik dalam pikiran kita, normal untuk kita hidup dalam dosa, normal untuk kita hidup dengan hal-hal yang jahat. Toh kita masih hidup di muka bumi, toh kita masih terdiri dari daging dan darah. Saya mau bilang sama saudara, kita memang dari daging dan darah, tetapi Alkitab bilang kita, haleluya, sudah dilahirkan kembali. Sama-sama bilang sama saya kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya, haleluya, saya sudah dilahirkan kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebanggaan kita dalam Kristus hari ini untuk kita menyadari bahwa saya sudah dilahirkan kembali. Artinya apa? Daging dan darah tidak ada kuasanya lagi dalam hidup saya, karena saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, kalau kita diciptakan dalam kemuliaan, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada alasan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada alasan. Setan boleh berbisik terus-menerus dalam pikiran saudara dan berkata, wajar sekali kalau kamu masih hidup dengan hal-hal yang jahat. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, darah Kristus yang suci turun atas hidup kita, membasuh dan membenarkan kita, sehingga apa yang terjadi, kita dibebaskan daripada yang jahat. Tetapi Alkitab katakan dengan tegas, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Artinya apa? Kalau kita nggak punya iman bahwa kita lepas dari yang jahat, maka iblis akan terus mengintimidasi kita. Jangan salah, dalam kitab Wahyu dikatakan iblis yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, dan dia mau mendakwa pikiran kita, mau intimidasi kita dan berkata, kamu masih di dunia, kamu masih punya banyak kekurangan, kamu masih terikat dengan berbagai kutuk, masa lalu kamu masih gelap, karena itu kamu akan terus hidup dengan hal-hal yang jahat. Baru nanti kalau kamu di sorga, semuanya akan beres. Saya mau beritahu, itu dusta iblis, saudara-saudara. Sama-sama bilang sama saya, dusta iblis. Sama-sama bilang sama saya, dusta iblis. Jangan biarkan iblis terus menekan pikiran saudara, mengintimidasi saudara. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap saudara, iblis mau intimidasi saudara, tetapi Yesus memberitahukan hak kita. Iya kan? Makanya saya senang saudara, tiap hari, mau itu pagi, mau itu malam, lebih baik saudara pagi dan malam naikkan doa Bapa kami bersama-sama dengan keluarga saudara. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saudara naikkan doa Bapa kami, setiap bagian-bagiannya punya makna yang luar biasa buat kita, sehingga kita tahu hak kita untuk lepas dari yang jahat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pendahuluan saya pelajari di sini, dalam pendahuluan khususnya dalam 1 Yohanes pasal 5, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi perhatikan ya, ada kelompok yang saya sebut lahir dari Allah. Apa artinya lahir dari Allah? Berarti born from God. Kita sudah dilahirkan kembali, sehingga ada perubahan status sekarang. Kita bukan lagi orang dunia, kita bukan lagi hidup dalam daging, tetapi Alkitab bilang apa? Kita lahir dari Allah. Berarti waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita bukan sekedar jadi orang Kristen saudara-saudara, tetapi kita lahir dari Allah. Nah, kita bilang, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, bagian lain dikatakan, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat, haleluya, tidak dapat menjamahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, si jahat, siapa yang dimaksud jahat di sini? Iblis. Iblis disebut juga, saya catat di sini, iblis disebut juga sebagai si jahat. Dan iblis ini bertindak secara licik, sehingga iblis membungkus yang jahat dengan hal-hal yang enak dan menyenangkan, sehingga banyak orang tertipu. Sehingga kita pikir, itu normal lah, kita masih ada di dunia, wajar untuk saya buat dosa. Ya, saya masih ada di dunia, ya wajar lah saya merokok pendeta. Atau saya kan nggak zina cabul gitu pendeta. Saya kan nggak sampai pakai narkoba. Saya cuma merokok juga ya cuman ya sehari 6 batang aja kok pendeta, nggak banyak amat gitu ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita menganggap wajar, normal, karena iblis itu begitu licik
licik, bahwa yang jahat ini dibungkus dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan, sehingga akhirnya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang dihancurkan menuju pada kebinasaan. Karena Alkitab berkata bahwa lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dalam bagian lain dikatakan dalam Alkitab, iblis mundur menunggu waktu yang baik, jadi dia mutar keliling untuk mencari apa? Waktu yang baik. Dan Alkitab bilang iblis itu adalah pencuri, dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan. Nah, yang pertama dia curi perhatian kita dulu gitu. Dia curi perhatian kita dengan apa? Hal-hal yang enak dan menyenangkan. Padahal itu bagian dari kelicikannya. Untuk apa? Supaya merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Dia ikat kita dengan hal-hal yang jahat. Dia mampukan kita sampai akhirnya kita hidup dengan hal-hal yang jahat. Dan akhirnya kita terbelenggu dan menjadi jahat. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara bahwa setiap kita harus bangkit. Dan hari ini dengan iman berkata, lepaskan kami dari yang jahat. Saudaraku, sebagai gembala jemaat, saya tidak rela untuk membiarkan saudara ada di gereja, tetapi tetap dibelenggu dengan si jahat. Belenggu dengan hal-hal yang jahat. Dan akhirnya saudara di gereja, tetapi saudara menjadi orang yang jahat. Sama-sama bilang sama saya tidak mau jadi orang jahat. Haleluya, haleluya. Yesus ada di sini. Dasarnya apa, pendeta? Mungkin saudara menatap sana, oh pendeta ini cuma nyenengin saya aja, Yesus ada di sini. Saudara, Alkitab bilang, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, dia hadir. Hari ini kita berkumpul di sini. Kenapa? Nama Yesus. Dan saya terlalu percaya dia hadir. Dan kalau dia hadir, ada mujizat di sini. Kalau dia hadir, ada kekuatan di sini. Kalau dia hadir, ada kemenangan di sini. Kalau dia hadir, ada berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Karena itu saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa kita tidak mau jahat, ya kan? Sama-sama bilang sama saya, kita bukan orang jahat. Sama-sama bilang sama saya tidak mau diikat dengan yang jahat. Amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita tidak mau diikat dengan hal-hal yang jahat. Kita bukan orang jahat. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah domba Allah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang persoalan di sini tertipu dengan apa? Dengan hal-hal yang jahat ini. Karena iblis itu dia pencuri. Dia mulai mencuri perhatian kita. Akhirnya dia mulai bunuh. Apa yang dia bunuh? Dia bunuh iman kita, ya kan? Dia mulai curi perhatian kita dengan apa? Hal-hal yang kelihatannya enak, hal-hal yang kelihatannya menyenangkan. Habis itu dia bunuh kita, dia bunuh iman kita, dan kemudian dia binasakan kita. Karena tujuan si jahat, biarkan kita hidup dalam hal-hal yang jahat, tujuannya sederhana, supaya dapat membinasakan kita. Tetapi sebagai gembala jemaat, saya tidak rela membiarkan satu orang pun jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan hidup dengan hal-hal yang jahat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Saya tidak rela saudara ketinggalan dengan ayat firman Tuhan ini. Karena ini doa yang agung, doa yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kita, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sehingga setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, mulai hari ini dan seterusnya, akan menjadi orang percaya yang hidup dalam kemuliaan, bebas dari yang jahat, dan mengalami kuasa sukacita sorga yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam perintah Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Saudara boleh buka bersama saya Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Itu jelas sekali Alkitab berkata apa? Jauhilah yang jahat, ya kan? Alkitab berkata apa? Jelas, jauhilah yang jahat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti apa? Di samping kita naikkan doa, lepaskanlah kami dari yang jahat, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas ada juga tanggung jawab kita. Jadi bicara tentang menjauhkan diri dari yang jahat, bukan sekedar sebuah doa, Tuhan lepaskan saya dari yang jahat, Tuhan lepaskan saya dari yang jahat. Ada banyak orang berdoa, lepaskan saya dari yang jahat, tetapi tetap hidup jahat, ya kan? Dia berkata, lepaskan kami dari yang jahat, tapi tetap nonton blue film. Dia bilang, lepaskan kami dari yang jahat, tapi tetap onani. Dia bilang, lepaskan kami dari yang jahat, tapi tetap pergi ke nightclub. Dia bilang, lepaskan kami dari yang jahat, tapi tetap baca buku-buku primbon, ya kan? Hong Shui, Feng Shui, ya kan? Tetap percaya sama sio-sio, ya kan? Nah, padahal dia berdoa, lepaskan kami dari yang jahat. Sorry to say, ya kan? Buat saya, engkau orang yang munafik. Saya ulangi sekali lagi, engkau orang yang munafik. Sekali lagi boleh ya, jadi pas 3 saudara-saudara ya. Engkau orang yang munafik. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, kok pendeta ngomong begitu seenaknya? Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara. Kalau kita berdoa lepaskan kami dari yang jahat, berarti kita juga harus menjadi pelaku firman yang berkata, jauhilah yang jahat itu. Nah, sebelum kita tahu
apa yang jahat itu, apa yang harus kita jauhi. Kita perlu tahu dulu apa yang disebut yang jahat. Yang jahat, yang pertama saya catat di sini, segala sesuatu yang membuat hidup kita menderita. Itulah yang saya sebut yang jahat. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kalau gitu selingkuh, sesuatu yang tidak jahat dong pendeta. Karena selingkuh kan singkatan dari selingan indah, namun keluarga tetap utuh. Astaga, darah Yesus. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, lu belajar dari mana ya kan? Selingkuh itu selingan indah, namun keluarga hancur saudara. Apa utuh? Iya kan? Sebagai hamba saya cuma mau bilang, itu yang saya sebut, yang jahat dibungkus dengan enak yang menyenangkan gitu ya kan. Sehingga kita lihat enaknya, tetapi sebetulnya itu membuat kita menderita. Bukan hanya saudara menderita, istri saudara menderita, suami saudara menderita. Bukan hanya itu, anak-anak saudara menderita. Akhirnya apa? Seluruh keluarga besar saudara hancur menderita. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, iblis itu licik. Dia bungkus hal-hal yang jahat dengan indah dan menyenangkan saudara. Tetapi itu membuat kita menderita, ya kan? Ada orang yang tukang bohong. Apapun yang dia ngomong dusta. Tapi dustanya meyakinkan. Bisa sumpah dalam nama Yesus. Sumpah dalam nama Yesus. Betul ya kan. Tetapi dusta saudara. Dan sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara. Mungkin sebagian saudara berkata. Ya habis saya kepepet pendeta bagaimana dong. Tidak ada rotan akar pun jadilah. Ya ilah saudara-saudara enak aja. Yang saya mau tekankan buat jemaat sekalian sederhana. Bahwa kalau kita hidup dengan dusta. Kita hidup dengan dusta. Kita hidup dengan dusta. Lama-lama hidup kita menderita. Kenapa? Kita dipandang rendah sama orang. Makanya saya bilang lepaskan kami dari yang jahat, jauhi yang jahat. Segala sesuatu yang membuat hidup kita menderita. Tahukah saudara, orang yang hidup dengan minum mabuk, orang yang hidup dengan judi itu menderita. Orang yang percaya hong sui, feng shui, percaya ramal-ramal nasib. Ya habis pendeta kan saya pengen tahu hari depan saya pendeta. Umur saya kan udah 33 pendeta, belum dapat pasangan teman hidup, pengen tahu nih. Ya kan, habis suami saya pendeta genit banget gitu. Saya pengen tahu gitu, kira-kira umur saya panjang gak? Kalau umur saya pendek tadi kawin lagi katanya gitu. Saudara, sebagai hamba Allah saya mau bilang sama saudara, makin saudara percaya sama kuasa-kuasa kegelapan, makin saudara percaya sama ramal-ramal nasib, sebagai hamba Allah saya mau bilang saudara makin menderita hidup saudara. Kenapa? Iblis datang dan mau kutuk, karena the devil never work for free. Setan gak pernah kerja gratis saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan apa itu yang jahat. Yang pertama, segala sesuatu yang membuat hidup kita menderita. Yang kedua, segala sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu yang saya sebut yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Salah satu keinginan iblis, salah satu rancangan iblis, salah satu visi. Woi, gaya bener iblis pakai punya visi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya mau tegaskan buat saudara. Salah satu keinginan iblis, mimpi iblis adalah dia mau pisahkan saudara dari kasih Kristus. Makanya saya senang itu lagu itu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Itu dia. Paulus bilang tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Haleluya. Siapa yang setuju sama saya angkat tangan? Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Taruh kuat dalam hati saudara. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Segala sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Kristus, itu saya sebut jahat. Tahukah saudara? Sorry ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung, sekali lagi saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan tahu hati saudara. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Jangan tersinggung ya. Saya udah bilang kan jangan tersinggung ya. Jadi kalau sudah tersinggung salah dong. Kan saya udah bilang jangan tersinggung ya. Saudara, tahukah saudara? Bisnis, hobi, kesenangan tertentu kadang-kala bisa jadi yang jahat buat kita. Ada orang yang suka banget main golf sampai nggak pernah ke gereja lagi hari Minggu. Iya kan? Kecuali kalau lagi nggak ada turnamen. Kecuali kalau lagi nggak ada teman-teman yang mau diajak, ya udah deh nggak ada siapa-siapa. Malas saya sendirian main golf, ya udah deh saya ke gereja deh. Itu kacau itu ya. Saya pergi ke pesta pernikahan, ya nggak apa-apa dong, ya kan? Tetapi jangan sampai tiap minggu sudah pergi ke pesta pernikahan sampai nggak ke gereja, saudara-saudara. Iya kan? Itu yang saya bilang. Segala sesuatu yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus itu jahat. Tahukah saudara? Sorry ngomong ini ya. Ya saya mau tegaskan buat saudara sederhana aja ya kan. Ada banyak orang pergi ke gereja, betul tiap minggu dia ke gereja, tapi gak pernah ngerti khotbah pendeta itu apaan. Terus aja begitu. Nah yang saya mau jelaskan buat setiap saudara, ini dia persoalannya.
bahwa yang namanya hobi, yang namanya kesukaan, kadang-kala bisa menjadi yang jahat. Kenapa? Dia pisahkan kita dari kasih Kristus. Ada banyak orang yang senang sekali main Facebook, sampai gak pernah baca Alkitab, saudara-saudara. Iya kan? No, saya gak bilang sama saudara-saudara Facebook itu dosa, saudara-saudara. Tetapi kalau dia sudah pisahkan kita dari kasih Kristus, itu menjadi jahat dalam hidup kita. Saya kagum buat setiap saudara bisnismen top di gereja ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur buat pedagang-pedagang hebat, tokoh-tokoh politik yang luar biasa dipakai Tuhan di gereja ini. Haleluya. Kalau saudara pengacara-pengacara hebat, saudara hakim-hakim yang hebat, jaksa-jaksa yang hebat, dokter-dokter yang hebat, sampai jadwal saudara sibuk sekali. Saya kagum, saya hormat, saya bilang selamat. Engkau memang diberkati Tuhan untuk itu. Tetapi kalau karena segala karyamu, kalau karena kesibukanmu, engkau jadi tidak pernah baca Alkitab, engkau jadi tidak pernah ke gereja, sorry to say, dengan tegas sebagai gembala jemaat saya mau bilang, engkau sudah dikuasai dengan yang jahat, saudara-saudara. Jadi yang pertama saya pelajari, segala sesuatu yang membuat kita menderita itulah yang jahat. Yang kedua, segala sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Tuhan itu jahat. Yang ketiga, segala sesuatu yang menghambat kita menjadi berkat itu jahat. Iya kan? Tuhan mau pakai setiap kita. Saya udah bilang di gereja ini, setiap saudara bukan jemaat, setiap saudara adalah hamba Tuhan. Bahwa engkau adalah prajuritnya Allah, haleluya. Sama-sama bilang sama saya prajuritnya Allah. Masa prajurit kayak Banpol begitu ngomongnya. Sama-sama bilang sama saya prajurit Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Kita adalah prajurit Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi seringkali karakter-karakter yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mulut kita, kadang-kala menghambat kita untuk menjadi berkat. Sehingga apa yang terjadi? Kita bukan jadi berkat, justru jadi batu sandungan, saudara. Nah, ini yang saya sebut jahat, ya kan? Kadang-kala ada banyak orang cinta Tuhan, kalau udah nyembah Tuhan sampai nangis-nangis, saudara. Kadang-kala sampai bersujud, berlutut, hebat sekali. Tetapi kalau mesti nolong orang, pelitnya minta ampun. Arab kawin sama Yahudi, tetangganya Padang itu, ya kan? Iya, pelitnya minta ampun. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau bilang, itu jahat. Kenapa? Karena itu menghambat kita untuk menjadi berkat. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Allah mau kita menerima segala yang baik, haleluya. Yang keempat selanjutnya saya pelajari, apa yang disebut yang jahat? Segala sesuatu yang membelenggu kehidupan kita. Ingat, Alkitab bilang Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas, unlimited spirit. Itulah Allah kita. Allah kalau dia berikan roh buat kita, dia tidak berikan tetesan-tetesan roh, titisan-titisan roh, enak aja. Emangnya sudah baca buku Koping Ho dari mana? Titisan-titisan roh, ya kan? Judulnya Koping Ho banget gitu, ya kan? Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, tapi saya mau bilang kalau Allah memberikan rohnya, Alkitab bilang apa? Unlimited spirit, roh, haleluya, yang tidak terbatas. Sama-sama bilang sama saya, roh yang tidak terbatas. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, roh yang tidak terbatas. Taruh semua tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya, di dalam saya ada roh yang tidak terbatas. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Saya mau setiap saudara bangun pagi dan mulai bangun dan bilang di dalam diri saya ada roh yang tidak terbatas. Betul saya ada masalah, betul saya ada persoalan, betul saya menghadapi tantangan, tetapi Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya yang jahat mau belenggu kita, supaya apa? Supaya kita nggak masuk pada the maximum potential power yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sehingga kita selalu terbatas. Ya saya sih sebetulnya mau sabar pendeta, tapi kepleset, marah-marah lagi gitu, ya kan. Pendeta saya sebetulnya mau kuat pendeta, tetapi roh yang penurut tapi daging lemah, jatuh lagi. Hey, sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara, jangan biarkan apapun membelenggu kita. Karena Alkitab ingatkan kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini, haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kelima saya pelajari, apa yang disebut yang jahat. Alkitab bilang lepaskan kami dari yang jahat. Dan Alkitab juga ajarkan kepada kita, jauhilah yang jahat itu. Yang kelima saya pelajari, segala sesuatu yang membuat hidup kita terus berdosa. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jadi orang yang apa-apa tersinggung misalnya, apa-apa cepat kecewa, ya kan? Dan itu kan membuat kita terus berdosa, saudara-saudara. Karena kalau apa-apa kita tersinggung, lama-lama kan kita jadi orang yang mudah emosi, saudara-saudara. Kita jadi orang yang mudah putus asa, kita jadi orang yang mudah tertekan dalam hidup ini. Nah sebagai hamba Allah saya mau bilang, itu yang jahat. Kenapa itu jahat?
Karena itu membuat hidup kita terus berdosa. Sebagai hamba Allah, sudah saya jelaskan buat saudara. Firman Tuhan tadi jelas dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Bahwa mereka yang berasal dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kita dituntun oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita jadi sempurna. Jangan salah mengerti saya. Lalu saudara bilang, oh berarti kalau kita masih dalam dosa, berarti kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita nggak benar, kita masih diikat setan. Bukan itu, bukan itu. Tapi artinya yang benar dari Allah itu, ketika pun kita jatuh, Roh Allah mengingatkan kita untuk kita bangkit kembali. Sehingga apa? Supaya kita tidak hidup terus menerus diikat oleh dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa terikat lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kuasa kemuliaan Kristus mengingatkan kita. Itu sebabnya ketika Daud berbuat dosa di hadapan Tuhan, lalu seorang nabi yang bernama Nabi Nathan memperingatkan dia. Lalu Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Oh, Daud berkata, Tuhan, aku bersalah. I have sinned before you, Father. Aku bersalah di hadapanmu, Bapa. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa yang Daud naikkan. Do not take your Holy Spirit from me. Jangan angkat Roh Kudusmu daripadaku. Dengan lain kata, sebab Roh Kudus itu modal untuk membuat aku mengerti kalau aku salah, untuk aku bangkit. Untuk aku salah, aku bertobat. Aku salah, aku memperbaiki hidup. Sehingga aku menerima kebenaran yang sempurna. Berarti hari ini kita mengerti betul ada 5 hal yang Alkitab catat minimal sebagai yang jahat. Yang pertama, yang jahat itu segala hal yang membuat kita menderita. Yang kedua, yang jahat itu segala hal yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang ketiga, yang jahat itu segala hal yang menghambat kita menjadi berkat. Dan yang keempat, segala hal yang membelenggu kehidupan kita. Dan yang kelima, segala hal yang membuat hidup kita terus berdosa. Itu yang saya sebut yang jahat. Pertanyaannya, bagaimana hidup Kristen dan ikatan yang jahat? Mungkin seringkali kita berkata, bisakah saya, kalau saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masihkah bisa terikat? Sebagian orang berkata, oh tidak bisa, karena sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau engkau sudah bertobat, engkau sudah lahir baru, engkau tidak mungkin hidup dalam dosa. Saya mau beritahu itu ajaran yang bodoh. Saya sangat percaya, saya ulangi sekali lagi, saya sangat percaya ajaran yang berkata sekali selamat tetap selamat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali selamat dalam arti kata apa? Iya kan? Sekali selamat bukan berarti udah dibaptis. Sekali selamat bukan berarti udah ke gereja. Sekali selamat bukan berarti saya sudah menerima Yesus. Sekali selamat artinya saya sudah menerima Yesus. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya sudah ambil tekad mati untuk sekali bersama Yesus, selama-lamanya bersama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu yang saya bilang sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau sekali selamat masih ngerokok, ya kan? Berhenti ngerokok 6 bulan lalu kembali lagi, ya kan? Itu bukan sekali selamat, saudara-saudara. Itu lagi nyobain selamat, saudara-saudara. Iya kan? Kalau orang udah ke gereja, udah pelayanan, masih tertarik sama perempuan lain, itu bukan sekali selamat. Itu coba-coba selamat, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah dengan tegas saya mau ingatkan buat saudara, mungkinkah kita mengasihi Yesus masih bisa terikat? Sangat bisa. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Sangat bisa. Siapa yang setuju sama saya? Siapa yang setuju sama saya? Bahwa kalau kita udah ikut Yesus, kita masih bisa terikat. Siapa yang setuju sama saya? Oh ya, saya tahu nggak semua. Saya tahu nggak semua. Saya tahu nggak semua, ya kan? Coba saya mau lihat sekali lagi. Saya mau lihat sekali lagi. Siapa yang dia bilang begini? Kalau kita sudah ikut Yesus, masih bisa terikat. Siapa yang setuju sama saya? Ya kan, ada sebagian yang setuju, ada sebagian nggak setuju. Iya, partai boleh berbeda, tapi gembala sidang tetap satu, saudara, ya kan. Firman Allah tetap satu, Yesus Kristus tetap satu. Karena itu jawabannya juga tetap satu, saudara. Buat saya, kalau saudara tanya sama saya, lepas dari saudara setuju atau tidak setuju, saya akan bilang sangat bisa. Kalau saudara tanya sama saya, bagaimana sangat bisa, pendeta? Buka bersama saya dulu Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat 27 bilang apa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi meskipun kita sudah bertobat, meskipun kita sudah lahir baru, kalau kita beri kesempatan pada iblis, kita bisa terikat. Makanya ada banyak orang kan, udah bertobat, udah lahir baru, udah pelayanan, tapi pacarannya lakukan hubungan seks sebelum nikah, itu kan beri kesempatan pada iblis. Iya kan?
Ada banyak orang yang pelayanan udah bagus gitu. Tapi kalau marah sama istrinya, kamu tolol, kamu gak ada otak, goblok kamu. Loh, berarti kan kita beri kesempatan kepada iblis. Ya kan? Ada banyak orang sudah bertobat, tapi dagangnya, cara dia nyari untung. Bisnisnya, aduh sorry tuh setan sampai urut-urut dada. Setan bilang gue sih setan, tapi bisnis gue gak kayak dia kelakuannya. Lah bapak-bapak yang senyum-senyum. Tahu itu pelaku atau korban itu. Ya kan? Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara hari ini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab kalau kita beri kesempatan pada iblis, itulah saatnya kita akan terbelenggu. Itu saatnya kita akan terikat. Nah, saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini dari pemahaman kita tentang Efesus pasal 4 ayat 27 bahwa jangan beri kesempatan pada iblis. Kita mulai tanya dalam hati kita, kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Sehingga setiap saudara, doa saya mulai hari ini sudah percaya Kristus, tapi tidak lagi bisa terikat dengan apapun karena kita tidak mau beri kesempatan pada iblis. Sama-sama bilang sama saya tidak mau. Nah, tegas sedikit dong saudara, ya kan? Sama-sama bilang sama saya tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Haleluya, haleluya. Kita tidak mau beri kesempatan pada iblis. Siapa yang janji sama saya bahwa kita tidak mau beri kesempatan pada iblis? Oh, lambaikan tangan, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Haleluya, saya percaya Tuhan senang hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita beri kesempatan pada iblis? Yang pertama, jika kita mudah kecewa, jika kita mudah marah, jika kita mudah tersinggung, itulah saatnya kita beri kesempatan pada iblis. Karena kalau kita mudah marah, kita mudah kecewa, kita mudah tersinggung, berarti hati kita mudah disusupi oleh iblis. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, apapun yang terjadi kita pegang firman Tuhan kok Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita pegang firman Tuhan kok manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, jangan mudah tersinggung. Life is tough. Hidup itu keras. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Sebagai gembala jemaat, saya sayang saudara, saya mengasihi saudara. Saya gak mau lihat saudara jadi Kristen yang lembek gitu, jadi Kristen yang mental tempe gitu. Ada masalah sedikit tersinggung, kecewa ya kan, lalu marah ya kan. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, saudara beri kesempatan buat iblis dengan cara itu. Tetapi apapun masalah yang kau hadapi, belajar bersyukur. Ingat, Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, yang kedua, ya kan? Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Jika kita arogan dan egois. Sorry ya, bilang sama sebelah saudara. Bilang sama sebelah saudara, jangan arogan. Kenapa belum? Kok belum? Sebagian saudara menantang saya bilang, kan sesama orang arogan gak boleh saling menyerang. Wanita malu saya. Ulang. Pokoknya semua. Ini yang saya lihat ada yang semangat banget. Itu pasti sampingnya mertuanya itu. Mah jangan arogan, tuh Gilbert yang ngomong bukan aku ya kan. Kapan lagi samping mertua? Mungkin sudah menatap saya dan bilang, aduh pendeta dituntun Tuhan hari ini duduk persis samping mertua, persis suruh ngomong begitu. Mama mertua mau marah, kan bilang Gilbert yang suruh ya kan. Bilang sama sebelah saudara jangan arogan. Bilang iya bilang sama sebelah saudara jangan arogan. Amin. Jangan egois. Tahu gak saudara, bahwa arogan dan egois itu membuka celah untuk iblis menyerang hidup kita. Karena orang-orang arogan adalah orang-orang yang susah mendengar suara Tuhan. Orang-orang arogan cuma bisa mendengar suara dirinya sendiri. Karena orang arogan dan orang egois adalah orang-orang yang saya sebut menyembah dirinya sendiri. Dirinya telah menjadi Tuhan, dirinya telah menjadi berhala. Pokoknya apa yang ada dalam hidupnya itu yang harus dia paksakan. Dia gak peduli sama firman Tuhan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Yesus bilang belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kristus menentang orang-orang arogan karena dia datang untuk memulihkan yang hancur hatinya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari. Ya kan, kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Jika kita menjadi orang-orang yang ambisius. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, punya visi itu baik. Menjadi orang-orang yang bermental baja dan punya cita-cita itu bagus. Tetapi menjadi orang ambisius itu jahat. Kalau saudara menantang saya dan berkata, pendeta kenapa kau katakan bahwa orang ambisius jahat? Karena orang ambisius akan menghalalkan segala cara demi mencapai apa yang dia cita-citakan dan dia harapkan. Dan sorry to say, hari-hari ini dunia penuh dengan orang-orang ambisius. Iya kan?
Makanya kita lihat orang sekarang kalau nggak punya anak bisa cerai, saudara-saudara. Nggak punya anak bisa cerai. Karena pikirannya, aduh nggak punya anak buat apa? Ya kan, cerai aja. Tetapi punya anak pun nggak diurus, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya mau bilang di gereja ini, kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya mujizat. Saudara-saudara yang sudah menikah dan belum punya anak berdoa agar mujizat Tuhan terjadi. Tetapi di gereja ini kita juga percaya, kalau orang tidak punya anak bukan berarti kutuk menimpa hidupnya. Kita percaya bahwa kadangkala Allah yang lebih tahu, dia lebih mengerti, dia punya rencana yang indah yang sekarang sudah belum mengerti. Karena itu sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara, apa artinya kau punya anak tapi kau tidak urus dengan betul? Apa artinya kau punya anak cuman pembantu yang urus? Apa artinya kau punya anak tapi kau tidak didik anak-anakmu sebagai tentara kerajaan surga? Karena Alkitab ajarkan ada satu kesatuan ilahi, akan lahir keturunan ilahi. Dari keluarga-keluarga yang mendidik anak dengan betul akan lahir prajurit-prajurit Kristus yang dahsyat. Tetapi dari keluarga-keluarga yang tidak mendidik anak dengan betul akan melahirkan tentara-tentara kerajaan neraka. Saudara-saudara, saudara boleh tersinggung mendengar khotbah hari ini dan berkata, kok pendeta khotbah begitu sih? Saya ada masalah sama anak saya. Masalah anak itu biasa. Setiap orang yang menghadapi anak-anaknya masuki masa remaja, masa muda, pasti ada masalah, wajar. Persoalannya kita udah didik belum? Kalau sekali kita sudah didik, Alkitab bilang satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Tapi kalau kita tidak didik, kita bersalah di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hidup dengan ambisius dan dengan itu kita membuka celah buat iblis. Selanjutnya saya pelajari. Kapan kita membuka celah buat iblis? Kita memberi kesempatan kepada iblis jika kita malas. Makanya Alkitab bilang tangan orang rajin memegang kekuasaan. Dan kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Artinya apa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Kalau hidup kita malas, kita memberi kesempatan untuk iblis. Sehingga orang malas selalu akan komplain. Tahu nggak saudara, orang malas itu selalu mengeluh. Orang malas itu mudah menyalahkan orang. Orang malas selalu merasa saya udah buat segala-galanya, cuman dia yang begini, dia yang begini, dia yang begini, dia yang begini. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan orang-orang malas perlu bertobat. Karena orang-orang malas akan selalu menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa saya nggak sukses? Tuhan kenapa saya nggak diberkati? Tuhan kenapa saya nggak lihat mujizat? Jawabannya sederhana, malas. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, orang-orang yang di hatinya ada kasih Kristus, dia menjadi orang-orang yang rajin melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan yang kelima saya pelajari, siapa yang memberi kesempatan pada iblis? Saya ulangin ya. Yang pertama, jika kita mudah kecewa dan yang marah dan mudah tersinggung. Yang kedua, jika kita arogan dan egois. Yang ketiga, jika kita menjadi orang ambisius. Yang keempat, jika kita malas. Yang kelima, jika kita ceroboh dan tidak menjaga diri. Makanya Tuhan bilang sama Yosua apa? Berhati-hatilah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Kristus bilang di Taman Getsemani, berjaga diri dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Persoalannya banyak kita ceroboh, saudara-saudara. Lalu kita bingung, aduh kenapa ya saya udah anak Tuhan kok bisa ditipu. Sorry, saya sayang sama saudara. Tidak semua orang yang ditipu itu pasti Tuhan sedang hajar, tempeleng dan pukul dia, enggak. Ada kalanya memang kita terlalu fokus pada uang. Sehingga Tuhan mau tanya sama kita, kalau uang ini saya ambil, kamu masih mencintai aku enggak? Kamu masih mengarah kepada aku enggak? Enggak usah kecil hati. Waktu kita bilang yes I do, saya masih tak mencintai Tuhan dan Tuhan tetap segala-galanya buat saya, Tuhan bisa balikan berlipat kali ganda buat saudara. Tetapi jujur harus saya akui, ada banyak orang akhirnya ditipu. Ceroboh. Penipuan-penipuan melewat ATM hari-hari ini. Kenapa banyak begitu? Wih, karena orang nafsu saudara-saudara. Ambisius, ceroboh. Dia udah tahu mestinya kan dia terima uang, malah dia pencet-pencet ATM, malah dia kirim saudara-saudara. Tetapi kenapa? Ceroboh itu. Karena ambisi-ambisi yang tidak terkontrol, tidak terkendali itu, akhirnya dia tertipu. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau kita ceroboh dan tidak menjaga diri, tidak minta hikmat Tuhan, tidak minta tuntunan Tuhan, kita akan begitu terus. Tetapi kalau kita bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang Tuhan perintahkan, selalu ada berkat yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang keenam saya pelajari, kapan kita beri kesempatan pada iblis? Jika kita tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, dan tidak setia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak setia, maka apa yang terjadi? Itu kita beri kesempatan pada iblis. Karena hidup Kristen adalah hidup yang fokus. Hidup Kristen adalah hidup yang setia.
Hidup Kristen adalah hidup yang sungguh-sungguh. Alkitab bilang apa? Elia manusia biasa sama seperti kita, tetapi telah bersungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya harus sungguh-sungguh. Sekali lagi lebih mantap, sama-sama bilang sama saya harus sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita harus sungguh-sungguh. Fokus pada apa yang Tuhan berikan buat kita, lalu setia. Karena kita bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Yang ketujuh, saya pelajari apa yang seringkali membuat kita beri kesempatan pada iblis. Jika kita penuh dusta dan kecurangan. Saudara, hidup ini yang penting tulus. Hidup ini yang penting benar. Alkitab berkata kalau kamu berdusta, iblis yang menjadi bapamu. Wih, keras. Firman Tuhan gak main-main, saudara. Firman Tuhan gak bilang kalau kamu dusta kurang bagus. Ya kurang bagus, enak aja, imut banget. Enggak, Alkitab bilang kalau kamu penuh dusta, iblis yang menjadi bapamu. Dalam kitab Wahyu dikatakan orang yang mencintai dusta tinggal di luar. Artinya apa? Kristus menentang segala bentuk dusta dan kecurangan. Karena Kristus mencari orang-orang yang berkata jujur, hati tulus, melangkah dalam kebenaran. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat melepaskan diri dari yang jahat? Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, 5 tips sederhana ini saya mau bagikan buat saudara. Setelah ini saya mau berdoa buat saudara. Dan saya sebagai gembala jemaat sukacita, tapi firman Tuhan ini sampai di hidup saudara. Dan saya terlalu percaya kalau firman Tuhan terima dalam hidup saudara, saudara praktekkan, pasti ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saya jelaskan apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang melepaskan diri dari yang jahat. Yang pertama, coba lihat Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 dikatakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti yang pertama, bagaimana kita dapat melepaskan diri dari yang jahat? Ketahui kebenaran. Apa itu kebenaran? The word of God. Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya saya selalu encourage jemaat, read the Bible every day. Baca Alkitab tiap hari, baca Alkitab tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Saya khawatir dengan orang-orang yang di gereja lompat-lompat, menari-nari, aktif tapi gak suka baca Alkitab. Saya selalu bilang, pelayan Tuhan yang gak suka baca Alkitab, lebih baik kirim surat pengunduran diri dan mundur dari pelayanan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang gak suka baca Alkitab adalah orang-orang yang tidak punya kuasa dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang suka baca Alkitab, hidup dalam kebenaran firman, akan terus naik dan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berarti yang pertama, dengar bagaimana kita dapat melepaskan diri yang jahat. Kita harus tahu kebenaran. Kenapa Paulus dapat berani berkata, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kenapa? Paulus knows the truth. Paulus tahu kebenarannya, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Yang kedua, bagaimana kita dapat terlepas dari yang jahat? Kita harus menutup celah-celah yang terbuka. Alkitab sudah bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya sudah bagikan buat saudara ada 7 celah yang tanda dari kita memberi kesempatan pada iblis. Mulai hari ini kita tutup. Kalau kita suka iri misalnya, suka dendam, suka dusta, mulai tutup. Tuhan saya bertobat, Tuhan saya berbalik, Tuhan saya tinggalkan. Maka saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya berani nyatakan dengan iman buat setiap saudara. Ketika celah-celah sudah tutup, maka berkat Allah mulai dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, haleluya. Bagaimana kita terlepas dari yang jahat? 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Ini penting, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, berjaga-jagalah, dan jelas Alkitab bilang apa? Lawan. Berarti saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan si jahat terus membelenggu kita. Kita cuma mundur dan bilang, Tuhan saya udah gak kuat. Tapi ini saatnya kita bilang di dalam nama Yesus, roh yang ada dalam aku lebih besar. Aku tolak segala sesuatu yang jahat. Aku rebut segala sesuatu yang benar. Karena yang benar yang dari Allah akan membawa aku pada kemenangan yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, haleluya. Bagaimana kita dapat terlepas dari yang jahat? Lihat Matius pasal 16 ayat 19. Matius pasal 16 ayat 19 bilang, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada kunci. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada kunci. Haleluya. Haleluya. Di tangan saudara ada kunci. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keempat saya pelajari, bagaimana kita dapat terlepas dari yang jahat. Lepaskan yang jahat itu dengan perkataan iman kita. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Ini mulai saatnya kita lepaskan segala yang jahat itu dengan perkataan iman kita. Jangan biarkan, wah saya nggak bisa berubah pendeta, aduh saya memang orangnya begini, aduh beban saya memang berat. No, 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 never speak negatif. Jangan pernah terus bicara hal-hal yang negatif. Itu akan terus membelenggu hidup saudara, dan saudara nggak akan ada kemenangan. Tapi sebagai hamba Allah, ini yang saya mau tekankan buat saudara. Mari lepaskan dengan perkataan iman. Kita mulai bilang, di dalam nama Yesus aku tahu aku sembuh. Di dalam nama Yesus aku tahu aku berubah. Di dalam nama Yesus aku tahu kemenangan terjadi. Di dalam nama Yesus aku tahu aku menerima roh yang tidak terbatas itu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Great. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita dapat terlepas dari yang jahat. Yang pertama, ketahui kebenaran. Yang kedua, tutup celah-celah yang terbuka. Ketiga, lawan yang jahat. Yang keempat, lepaskan dengan perkataan iman kita. Dan yang kelima, bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kuncinya. Ketika kita mulai bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan, maka pada saat yang bersamaan kita mulai menerima yang baik dari Allah. Kita mulai merasakan yang baik dari Allah. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta hari ini saya sedang ada masalah pendeta. Pendeta anak saya terlibat narkoba pendeta. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta bisnis saya goncang pendeta. Aduh pendeta saya difitnah orang pendeta. Aduh pendeta saya tuh mau kuat jatuh lagi dalam dosa pendeta. Hari ini saya mau bilang sama saudara, mulai bangkitkan iman saudara. Mulai bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi saya. Mulai bersyukur bahwa Yesus sudah mati buat saya. Mulai bersyukur bahwa dia tidak pernah meninggalkan saya. Mulai bersyukur bahwa kuasanya hebat atas saya. Mulai bersyukur dan berkata, di dalam Yesus aku lebih daripada orang-orang yang menang. Waktu kita mulai bersukacita dan bersyukur, maka yang jahat mulai menyingkir. Oh, kemuliaan, kedahsyatan kuasa Tuhan mulai terjadi. Makanya sebagai penutup saya tekankan begini. Iblis dengan segala kelicikannya selalu coba membelenggu dan mengikat kita. Namun kuasa Kristus melepaskan kita agar kita dapat hidup merdeka sebagai prajurit-prajurit Kristus. Hari ini saya mau setiap saudara katakan bersama saya, lepaskan aku dari yang jahat. Sama-sama dengan iman katakan, lepaskan aku dari yang jahat. Dan mulai hari ini terima berkat kemenangan. Siap jadi prajurit-prajurit Kristus untuk menerima segala yang baik. Dan masing-masing kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Masing-masing kita mulai periksa hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hal yang jahat apa yang sedang membelenggu hidup saudara? Engkau yang paling tahu, engkau yang paling mengerti, engkau yang paling sadar. Yang jahat apa yang sedang membelenggu hidup saudara? Gak cukup hanya doa untuk berkata, lepaskan kami dari yang jahat. Tetapi kita juga harus beriman untuk menjauhkan yang jahat. Apa yang membuat kita menderita? Apa yang membuat kita terpisah dari kasih Allah? Apa yang menghambat hidup kita jadi berkat? Apa yang membelenggu segala kehidupan kita? Apa yang membuat hidup kita terus berdosa, jatuh di dalam dosa dan segala keinginan dunia? Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin saudara orang yang mudah kecewa, mudah marah, mudah tersinggung. Saudara adalah seorang yang arogan, egois, kepala batu, memenang sendiri. Saudara seorang yang ambisius dan menghalalkan segala cara. Sorry, saudara adalah orang yang malas, ceroboh, tidak menjaga diri. Tidak sungguh-sungguh, tidak fokus dan tidak setia. Bahkan hidup saudara penuh dengan dusta dan kecurangan. Lalu hari ini saudara berkata, Tuhan saya gak bisa begini lagi Tuhan. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya mau berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Taruh tangan kanan saudara di dada. Mulai jauhi yang jahat. Dan minta lepaskan dari yang jahat. Maka anugerahnya akan terjadi. Mungkin hari ini sudah berkata, saya sudah lama enggak ke gereja. Mungkin sudah lama saya jauh dari Tuhan. Sudah lama saya tidak datang untuk mendengar firman. Sudah terlalu lama saya enggak baca Alkitab dalam hidup saya. Sudah juga boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Jadikan hari ini hari kekuatan. Jadikan hari ini hari anugerah. Jadikan hari ini hari mujizat. Jadikan hari ini hari di mana kita menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setiap saudara yang taruh tangan kanan sudah di dada. Sekarang boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saya tahu Roh Kudus akan menjamah saudara. Saya tahu kuasanya hebat atas kita. Saya tahu kuasanya akan melepaskan kita dari yang jahat. Dan saya percaya hari ini, meskipun saya tidak secara jasmani ada bersama dengan saudara, tetapi melalui tayangan ini saya tahu betul bahwa kuasa Allah di tengah-tengah kita
Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita untuk menjamah setiap kita. Setiap saudara angkat tangan dua-dua, datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tidak kebetulan hari ini kami ada di rumah Tuhan untuk mendengar firman-Mu tentang melepaskan kami dari segala yang jahat. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia kuasa Tuhan boleh bekerja. Lihat mereka yang tangan-tangannya sedang terangkat di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, lepaskan mereka dari yang jahat, lepaskan mereka dari yang jahat, sehingga mereka tidak memberi kesempatan kepada iblis, sehingga mereka tidak membiarkan diri mereka dikendalikan dan dikuasai. Tetapi hari ini kami dengan iman berkata di dalam nama Yesus, engkau setan tidak punya kuasa. Kemuliaan Kristus akan turun dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka, lihat mereka dengan beban dan segala persoalan. Tuhan angkat, beri damai, sukacita, kekuatan baru dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba juga doa ya Allah buat setiap jemaat yang sakit. Saudara yang sakit sekarang, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tangan kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami tidak dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, haleluya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, haleluya. Kami imani, kami tahu janji-Mu ya dan amin, haleluya. Setiap saudara sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Setiap orang yang didoakan secara khusus, sudah tinggal imani bahwa Tuhan sudah menjamah saya sudah dilepaskan dari yang jahat, dan saya hidup dalam kemenangan. Haleluya. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, khusus tentang lepaskan dari yang jahat, sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa sehingga firman termeterai, langkah-langkah mereka berkemenangan, apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Sehingga mereka dituntun dari kemenangan, lepas pada kemenangan, untuk masuk dalam kemuliaan kuasa-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa. Tidak lupa hamba berdoa buat jemaat yang baru pertama kali hadir, sehingga kesempatan mereka hadir pertama kali menuntun mereka pada pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat yang berulang tahun, baik minggu kemarin, hari ini maupun minggu yang akan datang, sehingga panjang umur, lanjut usia, damai sejahtera, berkat, kemenangan boleh terus berlaku bagi umat-Mu yang berulang tahun ini. Allah, hamba juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Oh, jauhkan bangsa negara kami dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dan pengaruh keduniawian, sehingga anugerah kasih karunia, berkat, damai sejahtera boleh ada di bangsa kami. Bahkan dukun-dukun paranormal atas bangsa ini kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, sehingga berkat boleh ada atas bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, oh pejabat di pusat dan di daerah, Tuhan sertai, beri hikmat, akal budi, sehingga Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Oh gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, hamba doakan sehingga tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti, tidak saling menghancurkan, tapi saling membangun, saling menguatkan, saling menopang dalam damai sejahtera ilahi, untuk menyatakan kebenaran kasih kuasa Kristus yang sempurna. Ini kami semua dengan bangga kami nyatakan, kami prajurit-prajurit Kristus yang mau hidup dalam kebenaran yang sejati dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya suka cita hari ini, dan saya percaya setiap saudara pasti diberkati oleh Tuhan.